market share-nya 93,5%, sementara untuk perbankan untuk perbankan syariah itu adalah 6,4%, sementara untuk market share perbankan syariah 93,5%. Nah, kemudian yang ketiga, adanya gap di teorinya, gitu ya, karena kalau bank konvensional sebenarnya menggunakan teori time theory of money, gitu ya, menggunakan berbasis dengan suku bunga, gitu ya. Kemudian kalau dengan teori bank syariah yang menggunakan teori Islamic management, yaitu bagi hasil. Nah, kemudian dari gap tersebut kami mencoba membuat permasalahannya, yaitu yang dihadapi oleh perbankan syariah itu relatif kecilnya sisi permintaan dari masyarakat, gitu ya, terhadap perbankan syariah, gitu. Di samping juga ada keterbatasan supply-nya. Kemudian research problem statement-nya adalah bagaimana gambaran dan hubungan antara variabel penelitian, yaitu virus pemerintah, kemudian pandemi COVID, kemudian teknologi informasi, strategi global banking, program value creation, kinerja bisnis, dan akhir adalah kesiapan spin-off. Nah, dari program tersebut dilakukan pendekatan dengan teori-teori yang itu, dan teorinya yaitu menggunakan scientific management dari Wellen dan Hanner. Kemudian juga teorinya itu adalah resource based view, Barney. Kemudian juga applied teorinya itu teori agensi dari Ross. Nah, dari teori tersebut dibuat hipotesis, ya. Hipotesisnya yang pertama adalah terdapat pengaruh regulasi pemerintah, pandemi COVID-19, dan teknologi informasi terhadap strategi global banking. Yang kedua, terdapat pengaruh strategi global banking terhadap program value creation, kinerja bisnis, dan kesiapan operasi spin-off. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah terdapat pengaruh program value creation terhadap kinerja bisnis dan kesiapan operasi spin-off, dan terdapat pengaruh kinerja bisnis terhadap kesiapan operasi spin-off. Nah, dari berbagai versi ini dibuatlah atau dilahirkanlah semacam novelty, yaitu model peningkatan kinerja bisnis usaha syariah berdasarkan teknologi informasi melalui strategi global banking dan program value creation. Jadi seperti itu kerangka pemikirannya. Ini adalah research gap, ya. Kita mengatakan bahwa ada peneliti yang menghasilkan dengan adanya spin-off itu kinerjanya bank lebih meningkat, gitu ya, dari sisi aset, dari sisi DPK, gitu kan, dari sisi ROA-nya, NPF-nya, BOPO, gitu kan. Nah, sementara ada juga yang peneliti lain mengatakan bahwa tidak ada pengaruhnya, nggak adanya spin-off tersebut, gitu. Bahkan ada yang menurun kinerjanya, gitu. Jadi itu research gap-nya. Nah, kemudian di empirical gap, tadi kan ya ada tentang market share yang gapnya tinggi, gitu ya. Itu kita bisa lihat di sini ada data dari 2005 sampai 2020, gitu kan. Yang di atas itu adalah grafik bank konvensional, ya, di atas 93 ya. Kemudian yang syariah 6,4. Nah, kita di sini bahwa di sini ada peningkatan di market share bank syariah, ya, tahun 2016, yaitu adanya konversi Bank Aceh, Bank Konvensional Aceh menjadi Bank Syariah Aceh. Jadi semua bank di sana profesional harus dikonversi menjadi bank syariah, sehingga ada pengaruh terhadap market share yang meningkat. Kemudian juga ada di sini persepsi dari masyarakat, gitu ya, bahwa menggunakan bank syariah itu sama saja dengan menggunakan bank profesional, gitu kan. Ini juga menyebabkan permintaan terhadap bank syariah juga menurun, gitu ya. Dikatakan oleh para ahli, ya,
Moody's dengan Antonio. Ini juga masih market share juga gitu kan ya, pada tahun berapa ini 2008 ya, ada peningkatan di sini market share-nya karena adanya waktu itu beyond banking, ataupun juga waktu juga ada Undang-Undang 21 2008 ya tentang perdagangan syariah. Ini tentang teori gap-nya tadi yang saya sampaikan di awal kan, bahwa kalau dalam bank syariah itu menggunakan profit to sharing bagi hasil, sedangkan konvensional itu resikonya itu dibebankan kepada nasabah gitu ya. Sedangkan kalau yang profit to sharing itu resiko itu ditanggung bersama gitu, antara pihak bank dengan pihak nasabah gitu. Jadi artinya bersama-sama menanggung resiko gitu ya. Itu beda antara dan kalau bank konven itu digunakan bunga itu adalah untuk menggunakan resiko kepada nasabah gitu. Sementara kalau bank syariah itu bersama pemerintah dan variabel pandemi COVID ini tidak terdapat pengaruh gitu ya terhadap strategi global banking. Sementara teknologi informasi itu berpengaruh terhadap strategi global banking. Kemudian yang kedua, strategi global banking ini berpengaruh terhadap program value creation dan kinerja bisnis. Sementara strategi global banking itu tidak berpengaruh terhadap kesiapan spin-off. Dan ketiga, program value creation berpengaruh terhadap kinerja bisnis, namun tidak terdapat pengaruh kepada kesiapan spin-off. Yang keempat adalah kinerja bisnis tidak berpengaruh terhadap kesiapan spin-off. Ini temuan penelitiannya bahwa strategi global banking secara dominan dipengaruhi oleh informasi teknologi, yaitu digitalisasi layanan perbankan menjadi faktor utama, yaitu sebesar 57,5%. Temuan kedua, program value creation dipengaruhi secara dominan oleh strategi global banking, yaitu sebesar 61,7%. Temuan ketiga, kinerja bisnis bank konvensional yang mempunyai infra syariah dipengaruhi secara dominan oleh strategi global banking, yaitu 1,8 dan program value creation 50,3. Ini dari hasil tadi penelitian didapatkan novelty-nya, yaitu sebuah model yang diberi nama dengan model peningkatan kinerja bisnis berdasarkan teknologi informasi melalui strategi global banking dan program value creation. Ini kesimpulannya bahwa 80% bank konvensional yang membuka UUS itu sudah beroperasi sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 2008, gitu ya. Kemudian kedua, pandemi COVID berdampak menurunkan kemampuan tingkat beberapa perbankan. Yang ketiga, transformasi digital perbankan syariah termasuk UUS adalah keniscayaan karena adanya tuntutan perubahan perilaku digital masyarakat. Yang keempat, dimensi efisiensi dari para strategi global banking memperoleh skor yang paling tinggi, disusul dimensi optimalisasi sumber daya. Namun, tidak terdapat pengaruh strategi global banking terhadap kesiapan spin-off. Yang kelima, program value creation sangat diprioritaskan oleh bank konvensional yang mengelola UUS. Yang keenam, return on asset-nya BUK itu memiliki UUS itu mempunyai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank umum syariah, walaupun total aset UUS lebih kecil dibanding bank umum syariah. Yang terakhir, bank umum konvensional yang mengelola UUS paling lambat Juli 2023 wajib melakukan pemisahan dari bank induknya. Ini rekomendasi yang Prof. Mendes bisa berikan bahwa bank konvensional dalam menghadapi spin-off ini harus mempersiapkan diri, memilih metode pemisahannya, apakah nanti mereka akan konversi atau mereka akan merger atau seperti apa gitu ya, seperti yang dilakukan oleh OJK ya, berbagai macam pilihan yang akan dipilih oleh masing-masing banknya.
Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan market share perbankan syariah, yaitu tadi dengan cara keberpihakan pemerintah, gitu ya. Misalnya dana haji itu kan diserahkan kepada bank syariah, gitu ya, dan lainnya yang bisa integrasi dengan program-program, misalnya ada halal syariah, logistik halal, dan macam gitu ya. Dan juga ada prioritas kepada pembiayaan UMKM ya, karena ini juga usaha real gitu kan ya. Kemudian juga ada pengembangan dan inovasi produk dan bisnis. Kemudian juga meningkatkan infrastruktur IT dan pengembangan digital, serta pengembangan SDM, karena SDM di bank syariah ini relatif lebih perlu ditingkatkan lah kompetensinya dibanding bank profesional gitu ya. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan literasi pada masyarakat, karena banyak masyarakat yang belum tahu kan, yang persepsi bahwa sama saja itu bank syariah sama bank konven gitu kan, tidak perlu ada literasi oleh lembaga-lembaga yang terkait gitu ya. Yang keempat, tentunya perlu juga dilakukan adanya penyesuaian regulasi, karena ini tahun 2008 itu agak lama gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, penelitian diharapkan nanti ada penelitian berikutnya oleh penelitian lain ya, yang menggunakan syariah compliance-nya, menggunakan rasio-rasio yang cocok dengan bank syariah seperti Makassar Syariah Index gitu kan ya. Dan juga perlu penelitian lebih lanjut mengapa bank umum nasional itu lebih cenderung untuk tetap mempertahankan UUS dibandingkan dari BUS. Tapi ini kan ada masalah kewajiban dari undang-undang gitu ya. Tapi kalau mereka disuruh milih, kelihatannya mereka lebih memilih untuk tetap menjadi UUS gitu. Demikian, Prof.